Kita akan masuk dalam doa. Kita doakan setiap diri kita untuk bisa makin bertumbuh di dalam pengertian akan inkarnasi Kristus, keutamaan Kristus, dan juga kita doakan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, kiranya mereka juga boleh turut diberkati. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa, bersyukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami di dalam Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena semua itu bukan sesuatu yang layak kami terima. Tapi semua itu adalah karena kasih karunia semata yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk lebih menghargai akan kasih karunia Kristus ini, atau Allah di dalam Kristus ini bagi kami. Khususnya di dalam bulan Paskah dan Jumat Agung, kami boleh lebih merenungkan makna dari inkarnasi, pengorbanan, perendahan diri, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memiliki hidup yang mengutamakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kiranya hal ini bukan hanya ada pada diri kami, tetapi juga bagi anak-anak kami yang kami bawa ke dalam gereja. Kami boleh memiliki kerinduan untuk mereka juga boleh mengenal Kristus dalam hidup mereka sejak dari kecil. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah hal ini juga boleh mereka alami, mereka miliki, dan melalui guru minggu yang memperlengkapi mereka dengan firman, mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Tolong sertai ya Tuhan pelayanan dari gerejamu ini pada hari ini, baik dalam pemberitaan firman di kebaktian umum ataupun di dalam sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, kita akan baca dari ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan pada waktu pagi-pagi sekali, Maria pergi ke kubur dari Yesus Kristus sambil membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat daripada Yesus Kristus. Ini artinya apa?
Ini artinya adalah pada waktu Maria pergi menuju kubur Yesus di pagi hari, di dalam pikiran Maria, Yesus belum bangkit, Yesus tidak bangkit dari kematian, tapi dia masih terbaring di dalam kubur itu. Dan saya pergi ke situ tujuannya adalah untuk memberi wangi-wangian, karena saya belum sempat memberi wangi-wangian itu kepada jenazah dari Yesus Kristus. Di dalam pemikiran Maria sama sekali tidak ada pemikiran Yesus akan bangkit dari kematian. Dan bahkan kita bisa mengerti dari perikop ini, waktu itu Maria penuh dengan duka cita. Maria penuh dengan kesedihan. Maria penuh mungkin dengan kekecewaan. Maria mungkin penuh dengan tangisan dan juga kesepian. Nah, dari mana kita bisa mengerti hal ini? Kita bisa lihat itu di dalam ayat 11 misalnya. Waktu Maria sampai di kubur itu, dia melihat ke dalam kubur itu. Dia tidak menemukan mayat Yesus Kristus. Dia menangis. Menangis karena apa? Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-15, dia dan juga di dalam ayat yang ke-13, di situ dia mengutarakan penyebabnya. Karena gurunya yang dia begitu kasihi, begitu hormati mungkin, yang telah memberikan satu pertolongan dalam kehidupan dia yang begitu bermakna sekali, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hilang dari dalam kuburan itu. Dan dia betul-betul sepertinya putus asa dan ingin tahu di mana mayat itu diletakkan. Karena di sini dikatakan bahwa dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Nafsir ada yang mengatakan seperti ini. Maria mungkin orang yang cukup kuat secara fisik, sehingga dia berkata, aku mau mengambil mayat itu. Tapi ada penafsir yang lain yang mengatakan seperti ini. Yesus pada waktu itu usianya 30-an, 33 tahun. Dia ada di dalam puncak kesehatannya, puncak usia dia. Dan di dalam kondisi seperti itu, kira-kira berat badannya berapa? Dia bukan orang tua yang sudah kurus, mengecil, tinggal kulit membalut tulang saja. Mungkin pada waktu itu dia punya berat ada 100-an pound. Atau mungkin minimal ada 60 atau 70 kilo, kalau mungkin orang Yahudi lebih besar dari kita ya. Mungkin 80 kilo seperti itu. Sehingga pada waktu Maria bilang, tolong kasih tahu di mana guru dibaringkan atau mayatnya dibaringkan. Saya akan mengambil dia. Ini bukan satu ungkapan Maria itu adalah orang yang perkasa sehingga dia bisa memikul seorang laki-laki muda dari tempat yang ada sebelumnya, dibawa kembali ke dalam kubur itu. Tetapi penafsir ini mengatakan ini mungkin adalah satu ungkapan kasih dari Maria yang begitu besar terhadap diri Yesus Kristus sehingga dia ingin membawa mayat itu kembali. Pokoknya dalam pemikiran dia mayat itu harus diketahui keberadaannya dan paling tidak harus dikembalikan, atau tidak harus tahu keberadaannya di mana. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Ratu Elizabeth itu pernah berkata seperti ini ya. Rasa duka cita itu adalah harga yang harus kita bayar untuk cinta. Kemudian dia lanjutkan, cinta yang sejati itu dinyatakan dari rasa kehilangan dan duka cita yang sejati. Saya percaya pada waktu kita mencintai seseorang, maka cinta itu tidak akan melepaskan kita dari rasa sedih, dari rasa duka cita, khususnya apalagi kalau kita kehilangan orang tersebut dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu Maria pergi menuju kepada makam itu, pagi-pagi sekali, ketika matahari masih gelap, dengan hati yang penuh dengan kesedihan, keputusasaan, kekecewaan mungkin, rasa keterhilangan yang ada, rasa kesepian dan tangisan yang ada, itu adalah sesuatu yang wajar bukan? Saya kira ini adalah hal yang sangat wajar sekali dari seorang manusia yang memiliki rasa kasihnya kepada satu pribadi yang dia betul-betul kasih tetapi telah meninggalkan dia
di dalam kehidupannya. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat latar belakang dari Maria. Maria bukan seorang yang bisa dikatakan, saya nggak tahu lah, Alkitab nggak terlalu jelas bicara ya. Tapi saya bicara kayak gini, dia mungkin bukan orang yang baik-baik atau terlalu baik. Karena apa? Dia pernah dirasuki oleh setan yang begitu banyak sekali. Dan setan itu nggak pernah bisa keluar dari diri dia. Walaupun orang-orang datang untuk menolong dirinya. Sampai Yesus datang kepada Maria, mengusir setan itu keluar, maka Maria mengalami satu kehidupan yang baru dalam diri dia. Jadi Maria adalah orang yang sepertinya berhutang begitu besar sekali kepada Yesus Kristus. Bukan hanya berhutang akan mungkin kebaikan Yesus atau sesuatu pengajaran saja dari Yesus Kristus. Tapi dia mengalami sendiri kebaikan dari Yesus Kristus. Dia mengalami sendiri kuasa dari Yesus Kristus yang memberikan kehidupan yang baru bagi diri dia. Nah sekarang pribadi itu sudah tidak ada lagi. Pribadi itu sudah hilang dari dunia ini. Pribadi itu sudah meninggalkan dia dalam kehidupannya. Kira-kira dia masih punya pengharapan tidak? Kira-kira ada sesuatu yang bisa memberi kekuatan bagi dia untuk menjalani hidup ini atau tidak? Hal yang paling wajar adalah Maria menangis. Hal yang paling wajar, tadi ada beberapa poin yang saya sebutkan di awal. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini dari perspektif manusia. Tetapi menariknya adalah bagaimana kalau kita lihat dari perspektif Tuhan. Nah, melihat dari perspektif Tuhan bagaimana? Dari kalimat yang malaikat ajukan kepada Maria dan dari kalimat yang Yesus ajukan kepada Maria. Saya waktu baca ini dan waktu saya persiapkan, saya makin ngerasa ya menarik sekali ya. Menariknya gimana? Orang dalam duka cita, di dalam kesedihan, tiba-tiba dia melihat dua malaikat ada di dalam kubur itu. Satu duduk di sisi kepala dari mayat Yesus dibaringkan. Satu sisi kaki dari mayat itu. Lalu ketika dia melihat Maria yang menangis, dia bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu kemudian ketika Maria sudah menjawab, "Tuanku, diambil orang, aku tidak tahu di mana dia diletakkan," kayak gitu. Lalu tiba-tiba di belakang Maria ada satu sosok yang ketika melihat Maria lalu bertanya hal yang sama. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Wajar gak Maria nangis? Orang yang tanya itu yang bodoh atau Marianya yang bodoh? Jelas-jelas sudah di depan pintu kubur, lihat ke dalam, mengharap bawa ke rempah-rempah, ingin merempah-rempahi mayat yang ada di dalam kuburan itu. Dia nggak menemukan mayat itu, dia nangis, lalu ditanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya kira hal yang paling wajar adalah saat itu memang Maria menangis dan saat itu adalah mungkin malaikat harus mengajukan pertanyaan yang lain atau pribadi yang di belakang Maria itu mengajukan pertanyaan yang lain, apa yang saya bisa bantu atau tolong di dalam kondisi itu. Bukan bertanya mengapa engkau menangis. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di balik dari pertanyaan itu, saya rasa ada makna yang jauh lebih mendalam. Dan maknanya itu apa? Bapak Ibu harus lihat dari perspektif siapa yang bertanya. Satu adalah malaikat. Di dalam dunia roh yang melayani Tuhan yang bertanya kepada Maria. Yang kedua adalah Yesus Kristus sendiri yang telah bangkit dari kematian. Yang berdiri di belakang Maria dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Artinya apa? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Duka cita yang ditunjukkan oleh Maria mungkin dari sisi manusia itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang baik. Karena ada cinta yang ada, relasi yang dekat dengan pribadi yang telah meninggalkan diri dia. Tetapi di sisi lain kita harus melihat juga dari sisi Tuhan, pribadi itu betul-betul mati tidak? Pribadi itu betul-betul terkapar di dalam kubur tanpa pengharapan atau tidak? Alkitab bilang tidak.
pribadi itu sudah bangkit dari kematian dan hidup, wajar nggak menangis? Sebenarnya sangat tidak wajar sekali untuk menangisi pribadi dari Yesus Kristus itu. Nah, hal ini yang membuat saya juga berpikir seperti ini. Kalau Yesus adalah satu pribadi yang betul-betul hidup dari kematian, dan memang dia terbukti hidup dari kematian. Dan dia berkata kepada diri kita, di dalam aku ada hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan dia akan memperoleh hidup yang kekal seperti itu. Maka saya percaya itu adalah satu kalimat yang kita bisa betul-betul pegang dalam hidup kita. Kita bisa betul-betul yakini dalam hidup kita sebagai satu kebenaran. Karena kebenaran kita bukan disandarkan pada perkataan orang yang mati. Tetapi kebenaran kita disandarkan kepada perkataan orang yang hidup dan menang dari kematian, menang dari maut, menang dari kuasa dosa. Nah, ini yang membuat pada waktu kita melihat kepada saudara kita yang mungkin ditinggal oleh Tuhan. Paulus berkata di dalam Tesalonika, wajar enggak kalau kita menangis? Wajar. Tetapi jangan biarkan kesedihan itu begitu menguasai dirimu sampai engkau menjadi seperti orang-orang dunia yang tidak memiliki pengharapan dalam hidupmu. Seolah-olah jiwa dari saudara kita itu tetap ada di dalam kubur. Seolah-olah jiwa dari saudara kita itu kita tidak pernah tahu keberadaannya, nasibnya seperti apa. Tuhan berkata kalau dia ada di dalam Kristus, saudara bisa tahu satu hal, dia sudah bersama dengan Kristus yang hidup itu. Ini adalah satu kebenaran yang kita bisa lihat dari perspektif ini ya. Dan saya percaya ada banyak sekali persoalan-persoalan dalam hidup kita. Duka cita, kesedihan, kekhawatiran yang kita miliki dalam hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan kita lalui. Kita bisa lalui dengan satu kekuatan. Karena mata kita tidak tertuju kepada dunia ini. Tetapi tertuju kepada Kristus dan membuat kita melihat dari perspektif Tuhan dan bukan dari perspektif manusia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ini salah satu contoh yang Alkitab nyatakannya. Kalau andai kata Maria percaya Yesus tidak akan terus ditahan di dalam kubur. Kalau Petrus dan rasul yang lain percaya perkataan Yesus bahwa sebelum dia mati, Yesus berkata dia harus melewati segala penderitaan itu. Aniaya, siksa, salib, dikuburkan selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Pertanyaan saya adalah, kira-kira murid-murid akan lari ketakutan? Kira-kira para murid akan bersembunyi di dalam ruangan tersebut dan tidak berani bertemu dengan orang lain? Apakah kira-kira murid akan kembali ke dalam profesi mereka semula dan membicarakan hal-hal berkaitan dengan Kristus, tetapi segala sesuatu dikatakan sebagai hal yang sudah lalu, dulu semua seperti itu, dan sepertinya mereka tidak punya pengharapan yang lain dalam kehidupan mereka? Apakah mereka akan hidup di dalam kesedihan dan tangisan karena orang yang mereka hormati dan ikuti sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini? Saya yakin sekali itu tidak akan terjadi. Mereka akan menantikan hari ketiga itu, mungkin seperti seorang ibu yang hamil menantikan hari kelahiran dari anaknya. Atau pada waktu dia sudah sakit bersalin, mau bersalin, dia sakit, memang menderita, sakit. Mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut itu. Tetapi semuanya akan diganti dengan satu sukacita karena kelahiran dari anak itu di dalam kehidupannya. Mereka mungkin akan bersembunyi karena Yesus ditangkap. Mungkin mereka ada kekhawatiran dalam hidup mereka. Mereka mungkin ada kesedihan, tapi mereka tidak akan biarkan kesedihan itu menguasai hidup mereka sampai mereka ketakutan dan kehilangan pengharapan kembali ke dalam profesi mereka masing-masing. Tetapi mereka akan menantikan hari ketiga itu tiba karena mereka tahu Yesus akan bangkit dan mungkin yang datang bukan hanya 3 perempuan di situ, tapi semua murid Yesus berkumpul di depan kubur itu untuk menantikan kebangkitan Kristus pada waktu itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, menarik sekali. Yesus bertanya,
Ibu, siapakah yang engkau cari itu? Tetapi dibalik daripada pertanyaan ini, selain dari berbicara, kita harus melihat dari perspektif sorga mengenai hal itu. Ada hal yang kedua, yaitu yang bertanya itu adalah Yesus Kristus. Dan pada waktu Maria menjawab Yesus dengan kalimat seperti ini. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Pertanyaan tadi atau yang sebelumnya saya tanyakan itu saya ulangi ya. Maria bicara sama siapa ya? Yesus kan? Maria bicara kepada pribadi yang tepat enggak? Sangat tepat sekali. Walaupun pada waktu itu Maria tidak menyadari kalau yang berdiri di depan dia atau di belakang dia itu adalah Yesus Kristus. Tetapi paling tidak Maria bertanya kepada orang yang sangat tepat sekali. Kenapa tepat? Karena dialah orang yang bertanggung jawab terhadap hilangnya tubuh Yesus Kristus. Benar kan? Mayat Yesus hilang. Kemana mayat Yesus? Maria pikir dia dicuri oleh orang. Yang bertanya di belakangnya, itu adalah Yesus Kristus. Maria bicara, kamu taruh di mana mayat guruku itu? Dia sudah diambil, biar aku ambil kembali. Padahal dia adalah Yesus Kristus. Artinya yang bertanggung jawab siapa? Yesus. Tanggung jawabnya di mana? Bukan Yesus yang membawa lari mayat itu, tetapi Yesus sendiri yang bangun dari kubur itu, bangkit, berdiri di hadapan Maria dan berbicara kepada Maria. Dia betul-betul yang bertanggung jawab itu sendiri. Jadi pertanyaan yang Maria ajukan itu satu sisi sepertinya ada di dalam kebingungan, ada di dalam satu kebutaan, ketidakmengertian sama sekali. Tetapi di sisi lain kita bisa percaya apa yang diajukan Maria itu adalah kepada pribadi yang tepat sekali. Yaitu pribadi Yesus sendiri yang bertanggung jawab dengan keberadaan dari tubuhnya sendiri pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kira ini adalah satu hal yang membukakan kita pengertian seperti ini ya. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus diputuskan dan dijatuhkan untuk mati dengan satu tuduhan, dia adalah raja orang Yahudi. Pilatus pernah bertanya kepada Yesus Kristus, sungguhkah engkau adalah raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau sendiri mengatakannya. Itu berarti Yesus memberikan satu pengakuan bahwa dia sungguh-sungguh adalah raja orang Yahudi. Tapi kemudian Pilatus ketika mengajukan pertanyaan kepada Yesus, orang-orang mengajukan tuduhan kepada Yesus untuk membuat Yesus disalibkan dan dimatikan. Pilatus menjadi heran. Heran kenapa? Karena Yesus diam, bungkam, tidak berbicara sama sekali. Dia tidak menanggapi, dia tidak membela diri dia tidak mengatakan saya difitnah, yang benar itu seperti ini supaya dia tidak terlepas daripada hukuman kematian tersebut. Tapi dia diam saja seolah-olah dia menyerahkan nasibnya untuk dibinasakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lalu Pilatus ngomong kepada Yesus, kamu tahu tidak, aku punya kuasa untuk membebaskan engkau dari kematian. Lalu Yesus berkata, kamu enggak punya kuasa. Kalau kamu punya kuasa, karena Bapakku yang di sorga yang memberi kuasa itu kepada engkau. Tapi ketahuilah, aku punya kuasa untuk memberikan nyawaku dan mengambil nyawaku itu kembali. Jadi waktu kita bicara mengenai hal ini, Bapak Ibu bisa mengerti seperti ini ya. Pertama adalah hidup mati seseorang itu bukan di tangan manusia. Hidup mati seseorang itu bukan di tangan setan. Hidup mati seseorang itu bukan di tangan dokter yang salah memberi pengobatan. Hidup mati seseorang itu bukan karena kecelakaan, karena penyakit, karena hal-hal lain yang terjadi dalam dunia ini. Yang dianggap manusia sebagai penyebab utama seseorang meninggal. Tetapi hidup mati seseorang penyebab utamanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak biarkan atau memberi kesempatan ada terjadi kecelakaan.
Kalau Tuhan tidak izinkan kita ada di dalam satu sakitnya membuat kita mengalami kematian. Kalau Tuhan tidak izinkan kita ada di dalam satu perawatan yang salah dalam hidupan kita. Dan yang lainnya, maka kita tidak mungkin mati. Semua yang kita alami atau manusia alami, kenapa bisa berakhir dalam hidupan ini? Karena waktu yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya sudah selesai. Kalau saya bicara seperti ini, mungkin ada sebagian dokter yang kurang setuju dengan pendapat saya atau Bapak Ibu yang betul-betul mengejar kesehatan kurang sependapat dengan apa yang saya katakan. Tapi Bapak Ibu harus tahu, yang saya katakan itu perkataan Yesus. Kekhawatiran tidak bisa menambahkan satu hasta pun ke dalam jalan hidup kita. Jadi apa yang ditemukan di dalam dunia medis? Oh, kalau orang jaga kesehatan, pola hidup dia, termasuk tidak merokok dan yang lain, dia seolah-olah bisa memperpanjang usianya. Atau kalau dia melakukan intermittent fasting sampai, kalau ada yang mengatakan sampai berapa belas jam Pak Robi? Berapa jam? Katanya sel-sel itu bisa mengalami regenerasi lagi menjadi baru. Berapa? 36 jam puasa intermittent ya. Maka dia akan mengalami regenerasi lagi. Ada yang meneliti di dalam kromosom manusia itu ada satu bagian yang akibat melakukan satu pola hidup yang gak benar itu makin pendek, usianya makin pendek. Kalau dia memperbaiki pola hidupnya itu bisa memanjang kembali. Seolah-olah bisa memperpanjang usia kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betulkah? Saya kira cuma ada satu alasannya Alkitab bilang kita harus lihat dari perspektif Alkitab. Kalau usia kita panjang, mungkin karena kita berolahraga sepertinya. Tetapi Alkitab bilang, karena memang waktu kita belum ditentukan hari itu meninggal oleh Tuhan. Kenapa begitu? Semua orang yang menuntut kesehatan akhirnya mati kok. Mau seberapa panjang pun usia yang kita lalui dalam hidup kita, kita pasti akan mati. Dan mati itu di dalam ketetapan Tuhan. Yang kedua adalah pada waktu kita bicara mengenai perkataan Yesus di dalam Yohanes. Yesus mau berkata bahwa yang punya kuasa untuk hidup mati itu hanya Allah. Dan dia berkata dia punya kuasa untuk memberi nyawanya. Dan dia punya kuasa untuk mengambil nyawanya sendiri. Berarti apa? Dia punya kuasa atas hidup dan mati dirinya sendiri. Itu artinya bahwa dia bukan manusia saja. Karena dia bisa mati. Tetapi dia juga adalah Allah yang memiliki kuasa atas kehidupan. Baik manusia atau diri dia sendiri. Nah ini yang membuat, kenapa tadi saya katakan di awal. Pada waktu kita bicara Yesus berkata di dalam aku ada hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya kita bisa percaya karena dia bangkit dari kematian saja. Tapi kalimat dia berkenaan dengan diri dia. Itu dia bisa buktikan sendiri kalau dia adalah pribadi itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia bukan seorang manusia atau nabi yang sebelumnya mati lalu Tuhan bangkitkan hidup. Tapi dia adalah yang hidup itu memiliki kuasa untuk menghidupkan dirinya sendiri. Kenapa dia bangkit? Karena dia punya hidup itu dan dia menghidupkan dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun yang lain. Itu yang membuat kita bisa sungguh-sungguh yakin di dalam Yesus Kristus itu ada hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebenarnya pada waktu Maria berbicara atau dalam kondisi yang sedih itu. Dia bertanya kepada Yesus, Tuhan jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia? Maria sedang berbicara hal yang tepat sekali. Dia menunjukkan pertanyaannya kepada Yesus Kristus walaupun dia tidak mengerti siapa yang dia ajak bicara pada waktu itu. Atau apa yang dia minta pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini mungkin bisa menjadi satu dasar untuk kita bisa tidak terlalu takut untuk berdoa kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana? Begini, saya dulu berpikir kalau doa itu hal yang gampang. Kok gampang? Ya gampang.
Komunikasi kan? Bicarakan segala hal yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan dan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa bukan? Itu doa. Saya mau sesuatu, saya tahu sumbernya dari Tuhan. Saya doa kepada Tuhan minta itu. Itu doa bukan? Itu doa kan? Saya menerima sesuatu, saya sangat sukacita. Lalu saya mengembalikan pujian saya kepada Tuhan. Itu bagian dari doa enggak yang memuji Tuhan? Itu juga doa. Saya ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saya berdoa minta Tuhan memelihara hidup saya. Lalu saya akhiri di dalam nama Yesus. Saya yakini perkataan itu atau permintaan itu adalah sesuatu yang Tuhan dengarkan. Itu doa bukan? Ya itu doa. Apa yang ada di dalam hati saya utarakan semua kepada Tuhan. Akhiri dalam nama Yesus. Itu sudah berdoa di hadapan Tuhan. Tapi ketika saya makin mengenal Tuhan, saya mulai makin merenungkan kayak gini. Kenapa ya Yesus berkata, jangan bertele-tele dalam doamu. Seperti orang berdosa. Lalu di kalimat berikutnya Yesus bilang kayak gini. Kamu kira Bapamu di sorga tidak tahu apa yang engkau perlukan sebelum engkau memintanya. Karena itu jangan bertele-tele. Saya mulai mikir, oh iya ya. Sebelum saya minta, Bapa saya di sorga tahu yang ada di dalam keinginan saya. Makanya ya nggak usah bertele-tele, ngomong aja direct. Nggak usah pakai adat Jawa yang muter-muter dulu sampai baru kepada poinnya seperti itu. Langsung aja tuh the point bicara sama Tuhan. Dan Tuhan suka itu. Tapi belakangan saya juga mulai mikir lagi kayak gini. Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Kalau saya tahu dia tahu apa yang saya butuhkan, berarti dia maha tahu. Kalau dia maha tahu, apakah dia cuma tahu apa yang saya butuhkan saja? Saya mulai sadar, dia bukan cuma tahu apa yang saya butuhkan, tapi dia juga tahu semua kebohongan saya, semua kemunafikan saya, semua hal yang saya puji, ucapkan mungkin kalau saya doa memimpin seluruh jemaat berdoa. Itu adalah sesuatu yang betul-betul dari hati atau sesuatu yang hanya ingin mendapatkan pujian dari orang atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Dia tahu. Jadi pada waktu kita bicara seperti ini, doa itu gampang enggak? Saya yakin enggak. Doa itu menunjukkan pertama adalah hal apa yang kita doakan, hal yang terpenting di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita berdoa kepada Tuhan, tetapi doa yang benar itu juga adalah satu kejujuran yang paling jujur dari diri kita di hadapan Tuhan. Makanya itu bukan hal yang gampang. Kita nggak mungkin bisa membohongi Tuhan. Kita nggak bisa menutupi apa yang ada di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia bisa, tapi di hadapan Tuhan enggak. Kita kalau kondisinya enggak enak, kita tak ditanya orang, bagaimana kabarmu? Oh baik, puji Tuhan saya baik, padahal kita punya sakit mungkin. Di hadapan Tuhan saudara enggak bisa ngomong seperti itu loh. Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam hati kita. Nah, waktu kita bicara mengenai doa itu, kita minta kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan Maria di sini? Maria minta hal yang benar atau salah? Benar atau salah? Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Ada prejudice di situ, ada satu asumsi, bahkan asumsi itu dituduhkan walaupun kepada pribadi yang benar, tapi dalam pikiran Maria, dia bukan Yesus, tapi dia adalah tukang kebun itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang kayak gini selayaknya dimarahi oleh Yesus atau diberi belas kasih oleh Yesus. Kalau kita yang jadi Yesus pada waktu itu bicara, lalu Maria nggak mengenali kita, kita akan ngomong apa sama Maria? Maria, Maria, kamu itu nggak inget-inget ya apa yang aku katakan sebelum aku mati kayak gitu.
bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan aku sudah berdiri di depanmu saja, engkau masih belum mengenali diriku seperti itu. Mungkin kita akan ngomong seperti itu, jengkel kayak gitu ya. Tapi Yesus gak bicara seperti itu loh. Dia hanya diam, mendengar pertanyaan Maria. Dan saya kira ketika Yesus memanggil nama Maria di situ, dia bukan dalam bentuk bentak, tetapi mungkin dia panggil dengan satu panggilan yang penuh dengan kasih atas nama Maria. Maria, yang biasa Maria dengar bagaimana Yesus memanggil dia, dan itu membuat Maria sadar sekali kalau yang berbicara kepada dia adalah Yesus Kristus. Nah, dalam kaitan dengan doa bagaimana? Dalam kaitan dengan doa adalah seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Roma 8 ada kalimat, Roh akan menolong kita di dalam berdoa. Nah, orang karismatik menafsirkan hal itu dalam arti Roh menolong berbicara bahasa roh, berbicara bahasa lidah. Kalau saya sendiri melihat di dalam konteks itu dan seluruhan kitab suci, berdoa, Roh menolong kita berdoa bukan berbicara bahasa roh. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya betul-betul ditolong oleh Roh dalam kita berdoa. Dalam hal apa? Mengkoreksi doa kita yang salah di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini Maria minta sesuatu yang salah enggak? Enggak juga, dia ingin tubuh Yesus balik. Tetapi Maria berdoa dengan intensi atau pengertian yang salah tidak. Dengan pengertian yang salah. Motifnya baik, ingin mayat Yesus dikembalikan. Tapi di dalam hatinya Yesus enggak pernah bangkit. Yang dia inginkan bukan Yesus yang bangkit, yang kembali di hadapan dia. Tapi yang Maria inginkan adalah mayat Yesus yang kembali di hadapan dia. Dijawab Tuhan enggak? Dijawab Tuhan. Dengan Yesus berkata, Maria. Nah, Maria menyadari itu adalah Yesus yang kembali, tapi bukan dalam jenazah, tetapi di dalam kehidupan. Atau tubuh yang sudah bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang ada dalam hati kita, kalau kita mau doakan di hadapan Tuhan, doakan. Mungkin kita perlu belajar yang benar dan pasti harus belajar kehendak Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak sukai. Tapi dalam keadaan-keadaan hidup kita, kita ada hal-hal yang kita nggak ada di dalam kondisi yang kita tidak bisa memutuskan secara pasti. Ini kehendak Tuhan atau bukan dalam hidupan kita. Lalu bagaimana? Ada banyak orang yang takut berdoa, takut meminta. Saya nggak tahu kenapa takut, apa takut ditolak atau takut salah berdoa. Tapi Alkitab mengajarkan gak usah takut, doakan itu. Minta itu di hadapan Tuhan. Dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus berarti saya serahkan semua yang saya doakan di dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat ada Roh Kudus yang menolong kita berdoa. Mungkin Tuhan akan menjawab doa kita. Memberikan apa yang kita inginkan. Tapi bukan dengan cara kita, bukan dengan pengertian kita. Atau bukan dengan jalan yang kita pikir ini yang terbaik. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita menurut jalan Dia. Maria minta Tuhan punya tubuh kembali yang mati itu. Itu pikiran Maria. Tapi Tuhan kembalikan diri dia sesuai permintaan Maria. Tetapi dengan tubuh yang bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang berikutnya adalah pada waktu Maria ditanya, Ibu, apa yang engkau cari? Ada hal yang aneh juga di sini, yaitu Maria tidak mengenali siapa yang berbicara kepada diri dia. Nah, kenapa dia tidak mengenali siapa yang berbicara kepada diri dia? Ada yang menafsirkan seperti ini. Kayaknya Maria itu begitu sedih, matanya ditutupi oleh air mata. Lalu hari itu kan masih gelap, dia pagi-pagi buta pergi ke kubur itu. Sehingga dia tidak melihat dengan jelas siapa yang berdiri di belakang dia. Dia berpikir itu adalah tukang kebun. Sehingga dia tidak mengenali orang tersebut.
Bisa enggak? Ya mungkin ya. Tapi ada yang menafsirkan juga begini. Kenapa Maria tidak mengenali? Karena mungkin ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memiliki satu perubahan di dalam tubuhnya. Sehingga Maria tidak bisa mengenali Yesus Kristus seperti halnya murid-murid yang lain tidak mengenali Yesus Kristus. Mungkin juga seperti itu. Tetapi ada yang ketiga yang mengatakan seperti ini. Kenapa Maria itu tidak bisa mengenali Yesus Kristus? Karena mungkin di dalam pikiran Maria yang dia selalu pikirkan Yesus gak mungkin bangkit. Yesus sudah mati. Dan kalau dia mati tidak mungkin bangkit. Yang ada di depan dia itu seharusnya mayat Yesus. Sekarang mayat itu tidak ada. Hilang seperti itu. Kira-kira yang bicara sama dia siapa? Yesus bukan? Bukan. Jadi wajar sekali kalau Maria itu bertanya atau berkata kepada orang itu, kalau engkau mengambil jenazah dari guruku, tuanku, tolong kembalikan dia kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin juga ada benarnya ya. Tapi di situ saya ada hal yang kita bisa tarik dalam aplikasi. Maksudnya adalah begini, kalau Bapak Ibu terus menerus mengikut Tuhan dengan satu konsep pemikiran yang kaku dari Bapak Ibu sendiri akan kebenaran Tuhan. Kita enggak punya satu kerendahan hati untuk membuka diri terhadap hal-hal yang kita tidak mengerti. Hal-hal yang di luar dari nalar kita. Kemampuan kita untuk memahami sepenuhnya perkataan Yesus Kristus. Dan belajar seperti Maria, mungkin ibu Yesus atau yang lainnya. Ketika mendapatkan hal yang tidak mengerti, diam. Tidak banyak bicara, merenungkan hal itu. Sampai dan mungkin berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan memberi pengertian. Maka saya mau katakan, kita nggak akan mengenal Tuhan. Kita nggak akan mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan lebih jauh di dalam kehidupan kita. Nah ini yang membuat ada penafsir yang keempat mengatakan seperti ini. Sebenarnya yang wajar, Maria itu mengenali Yesus atau tidak pada waktu itu. Dia berkata, tidak. Seperti halnya kita tidak mengenali Yesus Kristus. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali kepada konteks dari Injil Yohanes, ada menarik sekali. Injil Yohanes itu berbicara mengawali hari itu dari gelap menuju terang. Bapak Ibu bisa baca dari pasal yang 1. Lalu di dalam perjalanan kita bisa melihat perjalanan dari murid-murid Yesus di dalam mengikut Yesus. Mereka mulai dari tidak mengerti, tidak tahu siapa pribadi itu. Akhirnya di dalam proses mulai mengerti sedikit pribadi itu. Tapi mereka tetap ada di dalam kebingungan dan tidak pengertian. Tapi kemudian mereka dibukakan lagi untuk mengerti pribadi itu. Artinya adalah pada waktu Maria bertanya, di mana tubuh dari dia? Tolong kembalikan itu. Satu sisi apakah Maria tidak mengenal Yesus? Dia mengenal Yesus. Dia hidup bersama Yesus kok. Dia melihat pelayanan Yesus, dia mendampingi Yesus di dalam pelayanan dan bahkan menunggu pelayanan dari Yesus Kristus. Dia mengenal Yesus, tapi kenapa dia masih bertanya seperti ini? Karena dia ada hal yang belum bisa dimengerti tentang Yesus sebelum Tuhan membukakan kebenaran itu kepada kita atau kepada dirinya. Atau Roh Kudus membukakan kebenaran itu kepada dirinya melalui perkataan yang Yesus pernah katakan kepada dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita ingin bertumbuh di dalam pengertian firman, jangan andalkan otak kita sendiri dan pengertian kita. Tapi andalkan kuasa Tuhan dan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Jadi Reform punya Roh Kudus enggak? Reform sangat-sangat meninggikan Roh Kudus ya. Tetapi Reform juga mengerti ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan meninggikan Kristus dan menjadikan Kristus Raja atas kehidupan kita. Dia pasti meninggikan Kristus. Nah ini yang membuat saya kembali lagi ke pokok doa ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu berdoa? Gak perlu takut dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong kita di dalam berdoa.
Bahkan Tuhan menjanjikan dia adalah Bapa kita. Sehingga kita boleh datang kepada dia setiap saat. Dia pasti memberikan kepada kita yang terbaik menurut pandangan siapa? Bukan kita, tetapi menurut pandangan dia. Tetapi pada waktu kita bicara mengenai doa, ada yang kedua. Kenapa kita perlu berdoa? Karena tanpa doa kita nggak akan bertumbuh. Tanpa doa kita nggak akan mengenal Tuhan. Tanpa doa kebenaran-kebenaran rohani nggak akan dibukakan bagi diri kita. Tanpa doa maka pekerjaan yang kita kerjakan di dalam dunia ini nggak mungkin diberkati oleh Tuhan. Tanpa doa pelayan-pelayan kita nggak mungkin bisa berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa persetujuan doa penting? Sekali lagi saya mau dorong. Supaya Tuhan boleh memberkati gerejanya. Supaya Tuhan boleh memberkati pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anaknya di dalam dunia ini. Supaya kerajaan Allah lebih dinyatakan. Dan Bapak Ibu, apakah memiliki kerinduan itu di dalam hatimu atau tidak? Kalau kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan itu, saya yakin kita bukan cuma doa pribadi. Bukan hanya doa kepentingan kita. Tapi kita betul-betul menggumulkan apa yang menjadi kepentingan dari anak-anak Tuhan. Kepentingan dari kerajaan Tuhan. Dan kepentingan dari pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini dan gerejanya. Itu yang mendorong kita datang. Gak gampang. Itu sebabnya ada pengkhotbah yang berkata, kalau kita ingin melihat pengkhotbah hebat di dalam berkhotbah, datang kebaktian sore, lihat kebaktian itu penuh. Tapi kalau kita ingin lihat Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, pergi kemana? Dia bilang pergi ke persekutuan doa. Lihat di dalam persekutuan doa, banyak orang yang berdoa di hadapan Tuhan atau tidak. Makin sedikit orang berdoa berarti makin sedikit orang dalam gereja itu meninggikan Tuhan. Dan bergantung sama Tuhan. Saya bicara ini dengan tujuan, ayo sekali lagi. Kita pikirkan dalam hidup kita bukan kerajaan kita. Tapi yang kita pikirkan itu adalah kerajaan Tuhan. Yang kita utamakan itu bukan ego kita dan kepentingan diri kita. Tapi yang kita harus utamakan itu adalah kehendak Tuhan. Dan Injil Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita. Kenapa hal ini menjadi utama? Karena Yesus tidak terbaring di kubur. Tapi Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup. Dan dia hidup menuntut kita semua yang percaya kepada dia dan yang tidak percaya kepada dia untuk bertanggung jawab di hadapan dia. Karena dia tidak mati. Karena dia hidup, maka seluruh makhluk akan berhadapan dengan dia di akhir dari dunia ini. Karena dia adalah pencipta kita. Dan dia adalah hakim atas semua manusia. Karena dia adalah sumber dari kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya pada waktu Yesus bertemu dengan Maria. Kenapa Tuhan izinkan dia dipanggil atau dikenali sebagai Tuhan yang atau penjaga kebun. Karena satu sisi dia adalah raja di atas segala raja. Tapi di sisi lain dia adalah raja yang melayani di dalam dunia ini. Dan tidak salah Maria mengenali dia tukang kebun. Karena dia memang adalah orang yang melayani. Dia adalah pribadi Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah Maria mengenal pribadi itu, apa yang Yesus katakan? Jangan pegang aku. Jangan tahan aku, karena aku belum kembali kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaramu. Kabarkan kepada mereka, kalau engkau sudah melihat aku. Katakanlah kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus akan pergi ke tempat Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini agak membingungkan. Banyak penafsir yang berkata, adalah yang pengasir mengatakan, kayaknya di sini Yesus itu belum kembali kepada Bapa, makanya dia tidak mau disentuh supaya tubuhnya tidak terkontaminasi. Apalagi perempuan kayak gitu. Tapi murid-murid Yesus sentuh tubuh Yesus kok.
Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 20, Thomas, Yesus bilang, coba jarimu tusukkan ke bekas lukaku, ke bekas lambungku. Berarti ada sentuhan di situ. Kalau Bapak Ibu baca Matius, pada waktu Yesus menampakkan diri di hadapan murid, mereka langsung tersungkur sujud kepada Yesus Kristus dan memegang kakinya dan menyembah Yesus Kristus. Dia izinkan mereka memegang Yesus Kristus. Apakah dalam hal ini karena Maria itu perempuan maka Yesus tidak izinkan dia pegang? Saya yakin bukan. Karena Alkitab mengajarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pembedaan dari seorang laki-laki dan perempuan di dalam beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana hal ini? Ada satu hal yang mungkin kita bisa pegang. Ya mungkin kalau mau tarik ke dalam prinsip, Maria punya konsep yang salah tentang Yesus. Dan murid-murid yang punya konsep yang salah bahwa Yesus, bahkan sampai Yesus mau naik ke sorga mereka masih bertanya, Guru kapan engkau akan memulihkan kerajaanmu tengah-tengah dunia ini? Maka Yesus bilang, enggak, jangan tahan aku dengan prinsipmu seperti itu. Aku harus kembali kepada Bapakku yang ada di sorga. Mungkin itu bisa menjadi satu tafsiran yang kita pegang ya. Tapi ada yang lain yang saya lebih ajak kita lihat. Yaitu dikatakan apa? Engkau harus pergi. Kabarkan kepada saudara-saudaramu. Yesus akan kembali kepada Bapa. Dia sudah bangkit dari kematian. Artinya apa? Orang yang bertemu dengan Yesus gak mungkin tinggal diam dan tidak boleh tinggal diam. Dia harus pergi mengabarkan kebenaran Yesus. Apa yang membuat kekristenan bisa memenuhi mayoritas dari dunia ini? Karena mengerti prinsip ini. Bertemu Kristus menjalankan perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil itu ke seluruh dunia. Dan apa yang membuat Injil itu bisa terus bertahan? Negara yang semula menolak iman Kristen. Orang berani masuk ke situ harus dipenggal atau dibunuh mati. Misalnya ada siapa itu? Misionaris yang pergi ke satu suku lalu baru mendarat lalu kemudian ditombak mati. Saya kok jadi lupa. Jim Elliot ya. Lalu habis dari peristiwa itu, akhirnya satu suku itu bertobat dan percaya kepada Tuhan semua. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang-orang yang rela mati untuk berkorban demi Injil? Bahkan pergi ke suku-suku yang belum percaya kepada Tuhan, bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan, dan rela mengorbankan nyawanya di situ. Bukan membantai dan mengancam ya. Supaya orang percaya, kalau enggak dibunuh semua seperti itu. Mereka sendiri rela untuk berkorban dan mati dibantai oleh suku yang mereka kasih atau bangsa yang mereka kasih untuk mendengarkan Injil. Kenapa? Dasarnya adalah satu. Karena iman Kristen adalah iman yang bukan disandarkan kepada cerita manusia. Tetapi iman Kristen adalah iman yang disandarkan kepada peristiwa yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Di satu waktu tertentu, di satu tempat tertentu. Maksudnya adalah Yesus bangkit itu adalah fakta sejarah yang terjadi di dalam dunia ini. Kita bisa telusuri ke belakang 2000 tahun yang lalu. Kita bisa tahu ada pribadi Yesus yang pernah hidup. Pribadi Yesus yang pernah mati di kayu salib. Tetapi juga pribadi Yesus yang bangkit dari kematian. Ini yang membuat berita yang dikabarkan murid-murid para rasul dan orang Kristen. Itu tidak mungkin dihalangi oleh manusia. Tidak mungkin dihentikan oleh orang yang menolak Yesus. Tidak mungkin bisa dihambat oleh setan. Karena kita menyandarkan kebenaran itu bukan sebagai satu kebohongan. Tapi kebenaran yang kita imani dan kabarkan itu adalah sungguh-sungguh kebenaran yang terjadi di dalam dunia ini. Dan bukan cuma kebenaran itu saja yang bersifat objektif. Tapi kebenaran itu adalah kebenaran yang dialami secara personal oleh pribadi orang-orang yang menjadi saksi mata. Maria melihat Yesus bangkit. Petrus melihat Yesus bangkit. Yakobus melihat Yesus bangkit. Yohanes melihat Yesus bangkit. 12 rasul melihat Yesus bangkit. Dan bahkan ada 500 orang yang melihat Yesus bangkit. Yang Paulus katakan di dalam Korintus. Kalau hari ini ada yang mau tahu betul enggak Yesus bangkit dari kematian. Cari orang-orang itu. Orang itu sebagian besar masih hidup di antara kita. Maksudnya gimana?
Kalau saya tanya, kemarin di pasca sekolah minggu ada lucu di Jogja. Saya tanya, di antara anak-anak ada yang pernah lihat Yesus bangkit? Ada yang tanya, angkat tangan loh. Saya mikir, loh kok bisa ya? Mereka benar, kamu benar-benar lihat Yesus? Iya. Lihat Yesus bangkit? Iya. Lalu tidak lama kemudian kepalanya noleh ke belakang. Lihat ke atas ke tribun. Saya baru sadar di atas tribun itu ada orang-orang yang lain main drama. Ada yang jadi Yesus kayak gitu. Yang bangkit dari kematian. Lalu duduk di atas itu dia lihat. Itu Yesus bangkit dari kematian. Akhirnya saya panggil orang itu lalu tanya, kamu Yesus bukan? Bukan. Baru mereka sadar, nggak ada satu orang pun yang pernah melihat Yesus bangkit dari kematian. Tapi pada waktu Paulus menulis surat Korintus, masih ada orang yang lihat, yang masih hidup, yang bisa acungkan tangannya ngomong, saya ada di situ pada waktu itu. Saya melihat sendiri dengan mata saya kalau Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah kekristenan. Lalu terakhir seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kristus ada dan berkembang itu karena Paulus. Atau Paulus berubah menjadi orang yang baru dan mengabarkan kekristenan. Karena berita Kristen adalah kebenaran. Yang benar yang mana? Yang benar yang kedua ya. Perjalanan Paulus menuju Damaskus dan pertobatan yang terjadi di sana karena dia bertemu Kristus yang hidup dan dia memiliki pengajaran Kristen yang benar tentang Kristus. Inilah iman kita. Tanpa Kristus yang bangkit, gak ada kekristenan. Tanpa kita percaya dan melihat melalui kacamata Alkitab, kita gak mungkin bisa disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena Yesus pernah berkata kepada Thomas, apa? Engkau melihat baru percaya, tapi aku berkata kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman kita. Kenapa kita bisa percaya? Karena kita percaya kepada berita yang dikabarkan oleh orang-orang yang melihat kepada kebenaran itu secara pribadi. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebenaran yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Tolong kami ketika kami melihat Engkau hidup dalam diri kami. Atau Engkau sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Maka hal itu boleh menjadi satu kuasa yang memperbarui hidup kami. Yang sungguh-sungguh membangkitkan kami. Sehingga kami boleh berkata seperti Paulus berkata. Aku mengabaikan segala sesuatu. Aku menganggap segala sesuatu adalah sampah. Dan yang aku kehendaki adalah mengenali penderitaan Kristus dan kebangkitan Kristus sendiri. Tolong kami ya Bapa, berkati setiap kami sebagai anak-anak-Mu untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.